katanya gini kan, katanya nanti saja gitu. Katanya nanti saja, kan aku juga kan saya sekarang kan mau cari majikan kan gitu loh. Berapa lama kamu di Hong Kong? Dari tahun 2019. Dengan satu majikan ini? Dengan satu majikan ini? Pertama Vini tidak. Terus? Pertama 2 tahun, terus 3 bulan, terus sekarang 3 tahun setengah di rumah majikanku ini gitu loh. Oke, kan sudah biasa dipegang majikan, kenapa baru sekarang mau minta paspor? Karena kan aku sudah mau cari majikan gitu loh. Sudah dapat majikan? Belum. Sudah nge-break? Enggak, karena gini, kan sebenarnya nenek yang aku jaga meninggal gitu. Terus? Nah, anehnya bosku nggak boleh dikasih tahu sama siapapun kalau neneknya meninggal kan gitu. Yang tanda tangan siapa? Anaknya. Oh iya, oke. Terus nggak ada masalah? Nggak tahu, memang privasinya itu kayak di luar batas gitu, ya nggak apa-apa wis. Terus kalau gitu kan aku belum nyampe 4 tahun, jadi belum habis kontrak, jadi terpaksa mungkin aku gimana gitu ya biar nggak terhitung nge-break atau interminate gitu. Sekarang aku juga sekarang dikasih waktu sampai tanggal 27 gitu loh. Nah kan aku juga harus jaga-jaga. Aku pegang karena kan kurang minat sampai sekarang belum punya gitu loh. Itu aku minta itu kemarin aku dibentak gitu. Terus? Ya aku gini, kan saya mau proses cari majikan baru gitu. Ya kan nanti kamu bisa loh. Ya kan sekarang kan gini, Singkang. Kalau sekarang kan aku sambil nunggu waktu kapan aku keluar, sambil proses cari majikan biar aku di luar nggak kelamaan. Saya bilang gitu. Loh, aku dulu waktu ngejang kamu sudah ada di luar. Lah kan kasusnya beda, Miss. Kalau aku dulu kan 3 bulan kakek yang aku jaga meninggal. Tapi majikanku mau ngefiniskan dan mau ngasih surat semonceng kan. Dan dia mau ngasih 1 bulan gaji udah beres kan. Kan beda lagi konsepnya kan gitu loh. Tapi dia nggak mau ngerti. Ya harusnya kan kamu lapor ke agenmu dulu, Dok. Sudah. Pertama sama yang ngurus majikan ini ya. Aku sampai telepon nggak dia tanggap, di chat baik-baik juga nggak dikasih. Terus sama stafnya ya, aku kasih tahu, Mbak, ini pasporku ditahan, aku sudah lapor sama Miss Karman, itu nggak ada tanggapan sama sekali gitu, kan gitu. Nanti aja kalau sudah dapat majikan diambil, mungkin mikirnya dia biar aku cari majikan di agen itu kali ya. Loh itu kan hak Mbak gitu kan. Aku juga mau pegang gitu kan karena kan udah mau aku harus cari majikan ini gitu kan. Dia bilang gini, apa perlu kalau nggak ada tanggapan apa perlu aku lapor KJRI ya gitu. Boleh gitu. Tapi belum aku lakuin gitu, masih cari solusi yang baiknya gimana gitu. Oke, pasporku. Sebentar ya. Iya. Oke, sebenarnya kamu siap dengan segala konsekuensinya nih. Karena gini loh, cari majikan kan untuk sementara nggak perlu bawa paspor dulu. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, saya nggak tahu agen lain ya, tapi kalau di agennya Koko Thomas itu tidak perlu paspor dulu, nggak ada masalah dengan paspor. Tetapi saya nggak tahu agen-agen lain, karena agen-agen lain kan tidak tahu saya. Terus yang kedua, kamu harus siap dengan segala konsekuensinya. Tiba-tiba majikan mecat kamu, padahal rencananya tanggal 27. Sudah siap belum dengan segala konsekuensinya? Oh begitu ya, Miss. Karena gini loh, kadang-kadang kalian tuh melakukan sesuatu tanpa arah. Karena kalian keburu-buru, terus dengar kabar katanya. Itu padahal konsekuensinya kalian yang menanggung nih. Sebenarnya paspor penting nggak? Penting. Tetapi kalau sudah laporan ke KJRI, terus lapor ke saya tembusi KJRI menghubungi agen menghubungi majikan tidak suka, sudah siap belum dengan konsekuensinya gitu loh. Ngerti nggak, Dok? Iya, saya ngerti. Jadi kalau menurutku cari majikan dulu, sudah pasti ada majikan mau kamu, paspor, laporkan KJRI dengan segala konsekuensinya, kamu siap. Karena Miss Yuni itu selalu memberikan arahan ke kalian, dan ingat, konsekuensinya pada dirimu. Saya tidak menanggung, orang lain juga tidak akan menanggung. Ngerti nggak?
Banyak orang yang akan memberikan saran tapi mereka tidak mempedulikan konsekuensinya. Ini bahaya loh. Iya, iya. Ngerti nggak, Iya. Dok? Jadi apakah Ngerti, kamu sudah siap nih dengan skala konsekuensinya tiba-tiba dikeluarkan majikan? Tiba-tiba benar. nulis rekod yang nggak bagus. Sudah siap belum? Nah, kalau belum siap, satu, cari solusinya adalah cari majikan dulu. Apakah kalau sudah dapat majikan bagaimana? Ya udah, berarti kan sudah siap nih. Kalau majikan nggak mau kamu nggak apa-apa. Sudah ada majikan baru menunggu. Diambil paspornya, proses terus pulang Indonesia. Ngerti nggak, sayang? Iya. Jadi orang itu nggak akan jelaskan konsekuensinya karena mereka kan tidak paham dan tidak tahu. Sekarang sudah paham? Kalau kamu mau cari majikan boleh nyabang di tempatnya Koko. Tetapi kita juga nggak ada jaminan apakah kamu pasti dapat majikan dari tempatnya Koko. Tapi boleh nyabang kemana-mana. Bener nggak, sayang? Iya, ya mana yang baik lah gitu, mana yang cocok gitu kan. Betul. Paham Iya. sekarang? Iya, paham. Aku mau coba loyan Kamis. Jaga apapun tapi ingat statusmu sekarang kan nggak finish. Apalagi harus wajib pulang Indonesia. Tidak mudah buat kamu. Nek milih-milih job apa boleh, Miss, boleh. Tetapi kenapa tidak mencari job yang saat ini baik saja? Menurutku loh ya. Tapi kembali lagi sama kamu. Itu adalah hak mutlak kamu, sayang. Ngerti nggak? Iya. Statusmu finish, kamu punya banyak waktu, nggak ada masalah. Ada anak dari tempatnya Koko, dia pilih ini, pilih itu, tapi statusnya dia lupa bahwa dia itu finish, tetapi paspor digadaikan. Ngerti nggak? Untuk event kali. Iya, jadi sebenarnya itu tergantung. Kamu mau pulang Indonesia loh, nggak semua majikan juga bisa nunggu loh. Mendingan ambil anak dari PT. Bener apa bener? Iya. Oh, Tapi kalau misalkan gini, Miss, kan ini di majikan ini kan aku kontrak kedua, ya kan? Akhir bulan 7 ini sebenarnya udah 4 tahun gitu. Kalau misalkan di alasannya itu di Cingkai Mantai itu apa status? Apa Cingkai mantai? Mantai. Hah? Financial problem maksudnya. Kincai mantai. Iya ya, aku salah ya. Apa Kincai? Kincai mantai. Kincai Mantai, ya. No. Kenapa? Gak apa-apa ya, bisa dihitung finish. Siapa yang nulis Kincai mantai? Karena gini, aku belum ini, maksudnya tuh masih konsultasi gitu loh. Karena kan bobo yang aku jaga itu meninggal kan, tapi sama majikanku nggak boleh diomongin sama siapapun juga, nggak mungkin aku tulis di situ kan. Bobo pas awal itu juga nggak mungkin. Terus majikanku bilang gini, kamu tulis saja Bobo masuk Loyan Yun atau Bobo ke rumahnya, ya nggak bisa kayak begitu kan. Kalau masuk Loyan Yun juga ada harus bukti surat dari Loyan Yun, gitu. Kalau misalkan masuk di Bobo pindah ke rumah anaknya, itu hitungannya aku interminate. Aku bilang gitu. Kamu bolehlah bantu aku untuk cari majikan. Aku sudah bantu kamu 3,5. Tolonglah bantu aku. Kamu bolehlah, nggak apa-apa kan? Kamu kan sudah nggak cari majikan lagi. Kayaknya memang nggak gitu loh. Pembantu lagi gitu. Kalau misalnya tulis financial problem gimana gitu. Ya bisa, tapi masalahnya majikanmu itu mau nggak? Karena kalau majikanmu nulis seperti itu di backlist loh, Mbak. Majikan itu di backlist. Tapi makanya udah nggak ambil loh, memang benar. Ya, saya nggak tahu. Kenapa? Ya, saya sudah bilang konsekuensinya. Saya berbicara tentang sebuah konsekuensi. Jadi konsekuensinya kalau nulis Kincai Mantai itu karena saya sendiri yang ngalamin. Itu di backlist sama imigrasi 6 bulan atau 3 bulan. Kita nggak boleh ambil pembantu. Jadi kita itu ada catatan backlist sendiri, Mbak. Seperti yang tadi saya katakan, kamu punya catatan sendiri, kita juga punya catatan sendiri sebagai majikan. Iya. Jadi terserah, kalau majikanmu setuju nulis Kincai Mantai, nggak ada masalah. Sama sekali nggak ada masalah, sayang. Cuman harus berhati-hati bahwa saat menulis Kincai Mantai, majikan itu di backlist juga selama beberapa bulan. Gitu. Betul. Ya, paham ya? Iya, paham. Ada yang lain lagi? Sebenarnya sudahlah jelas, masih aku pikirnya gimana gitu. Ayolah, lebih baik. Ya, betul. Jadi ya semua itu ada konsekuensinya. Ngerti ya? Iya. Oke, I love you. Yuk, bye-bye. Bye-bye. Jadi setiap perilaku kita ada konsekuensinya, teman-teman. Saat kamu komplain, kamu harus siap dengan segala konsekuensi.
Jadi nggak ujuk-ujuk dalam hidup itu, nggak seperti yang kamu sangka. Oh, kalau seperti ini semua atas planningmu. Tidak. Kita itu makhluk bersosial dan setiap keputusan itu akan berdampak ke orang lain juga. Jadi tidak mungkin tidak berdampak. Jangan mengambil keputusan seenaknya sendiri. Ngerti ya, teman-teman? Difahami nyampe di sini? Halo, kenapa Mbak? Ya, Miss.